Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Ika Rismawati SPD. Saya mengajar di SD Negeri Noborejo 1, Kota Salatiga. Saya merupakan salah satu CGP Angkatan 7, Kota Salatiga. Perkenalkan fasilitator kami, M. Kusdi SPD MPD, pengajar praktik kami, Tri Eliawati SPD. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Latar belakang. Saya mendapati 2 murid saya yang melakukan tindakan di luar keyakinan sekolah, yaitu sering tidak berangkat, tanpa keterangan, tanpa izin, dan juga 1 siswa sering tidak mengerjakan tugas. Kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas yang salah satu isinya adalah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin serta mengerjakan tugas. Sehingga 2 perbuatan murid tadi merupakan perbuatan indisipliner. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Berikut adalah skenario untuk 2 kasus murid saya. Dalam hal ini, skenario mengenai menstabilkan identitas. Apakah sering alfa itu merupakan perbuatan yang salah? Maaf Bu, saya salah telah sering Alfa tidak berangkat. Baiklah, berapa kali kamu tidak berangkat tanpa izin? Berapa kali dan sering Bu, mungkin lebih dari 10 kali. Baik, tidak apa-apa bahwa kita manusia itu wajar berbuat salah. Tapi, apakah kamu bersedia untuk mengubah sikap kamu agar lebih rajin dalam mengikuti pelajaran? Bersedia. Apakah tidak mengerjakan tugas itu adalah perbuatan yang salah? Maaf Bu, saya bersalah telah sering tidak mengerjakan tugas. Ada berapa tugas yang belum kamu kerjakan? Saya belum mengerjakan 4 tugas. Baik, tidak apa-apa, manusia itu melakukan salah. Semua orang pernah bersalah. Bu Ika juga pernah melakukan salah. Tapi, apakah kamu bersedia untuk mengubah sikap? Iya Bu, saya bersedia. Selanjutnya merupakan skenario 2 kasus yang melibatkan murid saya dalam langkah validasi tindakan. Mengapa kamu sering tidak mengikuti pelajaran? Saya sering sakit. Lalu kenapa tidak izin ke Bu Guru? Saya lupa Bu, Sebenarnya sakit apa yang kamu derita? sakit perut. Apakah sudah diperiksakan ke dokter? Sudah. Apakah kamu mendapatkan obat? Iya Bu, saya mendapat obat. Lalu apakah obatnya sudah kamu minum? Sudah Bu. Mengapa kamu sering tidak mengerjakan tugas? Karena tidak ada yang membantu mengerjakan di rumah, suka lupa jadwal. Apakah tidak ada cara agar kamu tidak tergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas? Saya sering kesusahan dalam mengerjakan tugas, Bu. Lalu apakah tidak ada teman yang tinggal dekat dengan kamu? Ada, Bu. Sekarang Bu Ika ingin bertanya, kalau menurutmu solusi apa yang bisa kamu lakukan saat tidak ada orang di rumah padahal kamu punya tugas? Saya akan belajar kelompok dengan teman yang dekat, Bu. Lalu untuk masalah jadwal yang tadi, apakah tidak ada cara agar kamu tidak lupa pada jadwalnya? Saya akan menuliskan jadwal pelajaran di tembok kamar agar tidak lupa, Bu. Langkah terakhir, ini merupakan skenario pada menanyakan keyakinan.
Apa keyakinan kelas kita yang dimiliki oleh kelas? Harus hadir dan memberitahu jika berhalangan datang, Bu. Apakah kamu meyakininya? Iya, Bu. Baiklah, Bu Ika hanya ingin mengingatkan bahwa kita memiliki peraturan akademik terkait syarat kenaikan kelas yang menyebutkan bahwa siswa itu harus mengikuti pembelajaran 95%. Apakah kamu juga meyakini hal itu? Iya, Bu. Lalu Bu Ika ingin tahu, apakah kamu sadar jika kehadiranmu kurang dari 95%, maka ada konsekuensi yang harus kamu terima? Jika kehadiran saya dalam mengikuti pembelajaran dari 95% dan memiliki lebih dari 2 nilai di bawah KKM, ia tidak akan naik kelas. Lalu apakah kamu ingin naik kelas? Ya, Lalu sekarang Bu Ika ingin tanya nih, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa naik kelas? saya akan memperbaiki kesalahannya. Saya ingin menjadi siswa yang lebih disiplin dengan cara mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Guru ingin mengingatkan bahwa peraturan sekolah kan punya peraturan. Ada peraturan akademik yang terkait syarat kenaikan kelas. Bahwa setiap siswa maksimal memiliki 2 nilai di bawah KKM. Baik untuk nilai pengetahuan maupun keterampilan. Apakah kamu meyakini hal itu? Iya, Bu. Apakah kamu sadar konsekuensi jika ada lebih dari 2 nilaimu yang kurang dari KKM? Jika dia memiliki lebih dari 2 nilai di bawah KKM, ia tidak akan naik kelas. Lalu apakah kamu ingin naik kelas? Iya, Sekarang Bu Ika ingin bertanya, apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa naik kelas? saya akan lebih tertib dengan cara menulis jadwal pelajaran dan setiap hari memeriksa jadwal pelajaran agar tidak terlambat dalam mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas. Penyelesaian masalah yang dilakukan Bu Ika membuat saya nyaman karena tidak dihakimi. Walau saya melakukan kesalahan, tetapi saya diberi kesempatan memperbaikinya.